Pemirsa, waktu menyisakan beberapa bulan hingga seluruh warga Jawa Barat yang telah memiliki hak akan menentukan pilihannya dalam pemilu kepala daerah serentak 2024. Memilih calon pemimpin bukan hal sederhana. Memilihnya seperti memilih barang. Perlu kecermatan, kepahaman, dan referensi agar pemilih tidak salah pilih. Penting bagi kita semua memahami kondisi provinsi ini hingga dapat mengukur kandidat atau sosok mana yang tepat untuk memimpin provinsi terbesar di negeri ini. Meski belum penetapan calon, namun nama-nama beken sudah bertebaran di sejumlah media. Calon pemimpin Jabar nantinya tentunya harus bisa mengoptimalkan potensi yang ada untuk membangun ekonomi yang baik. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio kami pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bapak Acu Fiarta Kartabi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Acu. Malam Kang Irfan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Acu sudah kembali hadir di ANU Jabar. Namun bahasan kita berbeda. Kalau waktu lalu kita membahas terkait juga potensi ekonomi di sektor pemilu seperti itu. Saat ini warga Jawa Barat ataupun juga warga Indonesia ini akan menghadapi pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 mendatang. Tentunya jangan sampai salah pilih guna juga membuat negeri ini semakin maju. Salah satunya juga khususnya di daerah Jawa Barat. Melihat nih Pak Acu, kalau kita lihat di Jawa Barat ini tentunya butuh seorang pemimpin yang tepat dalam mengendalikan sektor apapun termasuk sektor ekonomi. Sebelum kita ke sana, melihat seperti apa sih Pak iklim ekonomi di Jawa Barat saat ini kondisinya Pak? Iklim terakhir ya, kita memang masih ada efek dari perlambatan ekonomi ya, tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita cenderung melambat ya, begitu. Sedangkan di sisi lain saya kira masih ada PR besar kita, misalkan menekan tingkat pengangguran ya, kemudian menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun data yang baru dipublish minggu lalu ya ada sedikit pengurangan ya, ada kinerja yang baik gitu ya. Tetapi saya kira itu masih belum optimal ya Kang Irfan, sehingga kita butuh percepatan di dalam pengurangan tingkat kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran ya. Dan yang paling utama adalah menurunkan ketimpangan ya. Jawa Barat memang sangat terkenal dengan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi gitu ya, di atas 0,4 ya begitu ya. Dan ini saya kira juga persoalan penting yang juga diperhatikan oleh pemimpin daerah ke depan ya begitu ya. Di samping juga masalah-masalah terkait ketimpangan antar wilayah ya, ketimpangan investasi gitu ya, ketimpangan infrastruktur ya. Dan jangan lupa bahwa Jawa Barat itu kan penduduknya terbesar di Indonesia ya. Dan tentu saya kira juga berpengaruh besar. Belum lagi kita bicara bahwa ekspor terbesar di Indonesia juga berasal dari Jawa Barat begitu ya. Kontribusi sektor industri juga terbesar ada di Jawa Barat begitu. Jadi aspek-aspek strategis itu saya kira penting untuk dipahami para calon pemimpin dan pemimpin ke depan agar bisa lebih saya kira menyusun strategi dan kebijakan yang betul-betul bisa mengatasi itu lebih cepat gitu ya. Saya kira gitu Kang Irfan. Oke, tadi disampaikan bahwa masih ada pelemahan dampak dari pelemahan ekonomi seperti itu Pak Acu. Tapi kalau melihat dalam proses ataupun juga tahapan pemilu yang saat ini terus berlangsung, apakah juga ada sektor-sektor yang diuntungkan melalui proses pemilu ini Pak? Oh tentu Kang Irfan. Jadi sektor yang diuntungkan kita melihat ya pasti terkait dengan jasa akomodasi ya dan makan minum. Kemudian juga sektor jasa ya. Biasanya menjelang pemilu tuh banyak bansos-bansos, sektor pertanian juga terangkat begitu ya. Dan yang paling biasanya juga yang paling utama ada juga kaitannya dengan industri-industri tertentu ya. Berkaitan dengan TPT begitu ya, termasuk Infokom terutama terkait dengan alat peraga, kemudian juga iklan dan sebagainya. Saya kira juga itu ikut menggerakkan ya daripada perekonomian menjelang pilkada, karena belanja pilkada kan tidak sedikit ya Kang Irfan, dan tentu saya kira itu juga menjadi satu lokomotif pertumbuhan ekonomi yang kita bisa harapkan menggerakkan ekonomi Jawa Barat tahun ini. Di samping faktor naturalnya ya, kondisi sektor ekonomi, kondisi permintaan. Nah saya berharap bahwa ya belanja parpol, belanja pemerintah terkait pilkada itu juga bisa ditopang oleh kestabilan harga-harga ya. Karena percuma alokasi belanjanya besar tapi harga juga melambung tinggi ya gitu ya. Betul. Jadi saya kira juga sangat terbatas gitu. Dan yang paling penting saya kira bahwa masyarakat juga bisa
ikut berpartisipasi secara positif gitu ya di dalam proses pemilu itu dalam kegiatan-kegiatan rangkaian pilkada begitu. Ya. Oke, baik. Ini tadi sempat disinggung juga terkait belanja parpol, tapi tidak hanya soal belanja, parpol ini juga punya tugas untuk menyodorkan calon pemimpin yang tepat. Seperti apa menurut Pak Acu, apa yang harus disodorkan oleh partai politik, terutama bagi para calon pemimpin yang nanti akan dipilih oleh warga Jawa Barat nih Pak? Ya, pertama tentu dia kalau istilah parpol kan elektabilitasnya harus bagus ya. Dan yang paling penting saya kira dari sisi ekonomi nih, dari sisi politik ekonomi, ya tentu dia harus betul-betul punya komitmen untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang tadi, Kang Irfan. Jadi saya kira itu menjadi satu parameter, menjadi satu indikator bahwa dia merupakan ya calon leader yang betul-betul bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan ekonomi yang ada di Jawa Barat begitu ya. Kemudian yang kedua, saya kira tentu harus ya pemimpin memiliki banyak inovasi ya, dan juga saya kira kreativitas begitu, sehingga kemudian banyak persoalan itu bisa lebih smart lah diselesaikan, sehingga perlu terobosan-terobosan. Dan tentu yang ketiga, saya kira ini menyangkut politik anggaran. Kita melihat bahwa ya politik anggaran pemerintah itu sangat menentukan arah pembangunan ekonomi gitu ya. Ya jangan sampai nanti saya kira kita memilih satu sektor, kita memilih satu kebijakan, tetapi impact ekonominya kurang gitu ya. Nah ini saya kira perlu diperhatikan oleh masyarakat begitu. Artinya kan kita ada harapan ya, harapan ya tentu saya kira harapan itu masyarakat bisa mulai track record lah, track record, karena kan tidak semerta-merta ya seorang pemimpin, calon pemimpin itu kemudian dia bisa memahami banyak hal begitu ya, tapi paling tidak track recordnya itu menentukan gitu ya. Artinya dia pernah misalkan punya track record menyelesaikan masalah ekonomi, kemudian juga punya track record yang baik gitu ya, dan itu meyakinkan masyarakat. Saya kira itu yang paling penting, karena masyarakat kita butuh butuh motivasi, kemudian juga butuh bukti gitu ya, dan butuh juga kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Saya kira gitu. Baik, jadi tugas parpol tadi seperti disampaikan oleh Pak Acu, ini PR-nya adalah bagaimana memilih calon pemimpin terutama bagi Jawa Barat yang mempunyai tentunya tujuan yang baik dalam politik ekonomi, lalu juga inovasi dan juga kreativitas dalam pengelolaan ekonomi, dan juga tentunya politik anggaran, karena agar aplikasi politik anggaran ini betul-betul bisa terasa ya Pak, implementasinya di Jawa Barat. Namun tadi disampaikan juga terkait pemirsa adanya juga kesenjangan terutama di Jawa Barat soal ekonomi ini dengan luas wilayah Jawa Barat yang cukup besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa PR yang harus diselesaikan oleh para calon pemimpin Jawa Barat di Pilkada mendatang. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.